Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan halaman 37, Al-Faslu Ats-Tsani, fasal yang kedua, Khitbatul makhtubati wa dzatiz zauji wal mu'taddati. Permasalahan melamar wanita yang telah dilamar, wa dzati az-zauji, dan melamar wanita yang punya suami, wal mu'taddati, dan melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Ada 3 pembahasan yang dipaparkan oleh penulis rahimahullah. Al-mabhasul awal, masalah yang pertama, pembahasan yang pertama, khitbatul makhtubah, melamar wanita yang telah dilamar. Dan ini telah kita bahas panjang lebar dalam pertemuan-pertemuan yang kemarin. Intinya ada 3 kemungkinan. Wanita yang dilamar dan telah menolak lamaran, dan itu hukumnya boleh orang lain untuk melamar. Dia dilamar tapi sudah selesai dengan pelamar yang pertama, karena pelamar yang pertama ditolak, maka siapapun boleh maju. Yang kedua, wanita yang dilamar dan telah menerima lamaran, maka nggak boleh laki-laki lain untuk maju kecuali dengan izin yang pertama. Yang ketiga adalah wanita yang dilamar dan dia belum menetapkan jawaban, belum mengiyakan, belum menolak. Ada perbincangan di kalangan para ulama, tapi penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa itu boleh untuk dilakukan. Al-mabhath ats-tsani, pembahasan yang kedua, khitbatu dzatiz zauj, melamar wanita yang memiliki suami. Melamar wanita yang memiliki suami. Wanita itu masih memiliki suami. Yahrumu khitbatu al-mar'ati dzatiz zauj, haram, jadi melamar wanita yang masih memiliki suami. Ijma'an, ini menurut kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Ad-dalilu, dalilnya adalah minal ijma', dari kesepakatan para ulama. Naqal al-ijma'a ala dzalika Ibnu Taimiyah wasyarbini. Yang menukil kepada kita adanya ijma' tentang masalah ini adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Asy-Syirbini, Al-Khatib Asy-Syirbini, salah satu fuqaha ternama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah ini anda kira jelas. Jadi melamar wanita yang masih punya suami, mau melamar terang-terangan, mau melamar bahasa kiasan, mau melamar bahasa isyarat, pokoknya wanita itu masih punya suami, maka tidak boleh menyampaikan
isyarat sekecil apapun bahwa laki-laki itu kepingin untuk menikahinya. Itu di bahasa kita jenenge apa? Pelakor. Ini salah ya. Ini pelanang. Sebulah. Itu kalau bahasa syariat namanya tahbib. Tahbib itu ngerusak pagar ayu. Ya. Jadi sampean, kak sampean kena. Ini si A itu di pasar Pahing ketemu sama seorang wanita yang pandangan pertama langsung membuat dia jatuh cinta. Dia kepo toh, dolek nomerin, dolek alamatin, macam-macam ketemu akhirnya. Ini wong itu duit niat kan duit jalan. Ketemu alamatnya di mana dan macam-macam, ternyata omai golokan. Omai itu golokan. Terus ditelusuri lewat warung, lewat opong. Intinya ternyata qadarullah duwe bojo. Kadung cinta sembun duwe bojo ya ruwet. Akhirnya dia itu berusaha bagaimana cara merusak antara wanita itu dengan suaminya agar cerai. Kemudian nanti rencananya dia mau menikahinya. Perbuatan semacam ini haramun ijma'an. Haram dengan ijma' para ulama. Karena itu adalah pertama, itu berarti lamaran terhadap wanita yang sudah punya suami. Yang kedua, di dalamnya ada tindakan kezaliman, mendolimi rumah tangga yang sedang berjalan. Yang ketiga, di situ nanti akan menimbulkan perceraian, dan perceraian itu sesuatu yang sangat disenangi oleh iblis, dan berbagai macam kerusakan, yang lainnya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, tersebut. Oleh karena itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya yang semacam ini terlarang. Jadi laki-laki tadi yang sudah kandung jatuh cinta tadi itu harus segera mengobati dirinya. Dalam bahasa ilmu tazkiyah namanya obat penyakit ishq, obat penyakit asmara. Wong wis kadung seneng, kadung cinta, ternyata wanita itu nggak bisa dinikahinya. Bisa jadi karena dia itu sudah punya suami. Bisa jadi wanita itu belum punya suami, dilamar tapi ternyata ditolak. Tapi dia sudah kadung cinta. Tapi ternyata lamaran dia ditolak, kan berhak untuk nolak wanita itu. Jadi jangan kemudian paksa, kamu jangan nolak aku sudah kadung mencintaimu. Karena sampai dewi kan. Jadi wanita itu juga punya hak untuk menerima, punya hak untuk menolak. Bisa jadi ternyata wanita itu yang dia cintai itu qadarullah itu masih mahram bagi dia, atau yang semisalnya, maka dia harus segera untuk mengobati satu penyakit dalam dirinya namanya penyakit al-ishq, penyakit kasmaran, dan itu salah satu di antara penyakit yang sangat berbahaya. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menulis masalah ini dengan panjang lebar dalam kitabnya Raudhah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Mushtaqin. Raudhatul Muhibbin, tamannya orang-orang yang jatuh cinta, wa Nuzhah Al-Mushtaqin, tamasyanya, rekreasinya orang-orang yang sedang dilanda asmara. Bagus bukunya. Kapan-kapan ngaji yo. Kayak ngajian kan bagus. Bagus bukunya. Ini bagus sekali. Ini jarang-jarang mau kayak selingan ngaji sabilillah atau ya. Katebel kok. Bukunya sekian lah. Ini bukunya sekian. Semacam itu, dan beliau menyebutkan di tengah-tengah kitab itu beliau menyebutkan masalah itu dengan sangat bagus, dan sedikit beliau bahas masalah itu dalam kitabnya Da' wa Dawa. Insyaallah sedikit pada pembahasan masalah dalam kitabnya Da' wa Dawa atau yang masyhur dengan nama Al-Jawab Al-Kafi. Intinya ini semacam itu. Jangan sampai ini kemudian cinta yang bertepuk sebelah tangan itu menjadikan sang laki-laki itu gila. Koyok Majnun Laila. Majnun Laila itu laki-laki gila gara-gara si Laila.
Ini seorang laki-laki itu gila gara-gara si Laila. Dan banyak laki-laki yang Majnun Siti, Majnun Dewi, Majnun Laila, Majnun Nopo, yang semacam itu. Nah, lanjut ya. Naqala al-ijma' ala dzalika Ibnu Taimiyah, yang menukil adanya ijma' dalam masalah ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan Al-Khatib Asy-Syarbini salah satu di antara panglima atau senopatinya fikih Syafi'iyah. Nah, al-mabhath ats-tsalis, pembahasan yang ketiga. Khitbatul mu'taddah, melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Masa iddah itu masa di mana seorang wanita sedang diceraikan oleh sang suami. Dia harus menjalani satu masa untuk bisa menikah kembali. Dan masa itu beda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Namanya masa iddah. Pembahasannya insyaallah lengkapnya pada fikih iddah. Al-matlabul awal, yakni cabang pembahasan yang pertama, at-tasrih bi khitbatil mu'taddah, melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah dengan terus terang, dengan terang-terangan. La yajuzu tasrihu bi khitbatil mu'taddah, tidak boleh terang-terangan melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Terang-terangan ya berarti menggunakan lafaz yang memang di situ ada kata-kata yakni nikah atau kawin atau rumah tangga atau lafaz apapun lah yang langsung dipahami dengan kata-kata itu bahwasanya dia kepingin untuk membangun rumah tangga, nikah dengan wanita tersebut. Seorang wanita misalkan sedang menjalani masa iddah, sedang bercerai dengan suaminya, atau suaminya itu meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia itu kan masa iddahnya 4 bulan 10 hari dan yang semisalnya. Kemudian memang laki-laki ini dari dulu itu, dari sejak wanita itu masih gadis, itu kepingin untuk menikahinya. Tapi maju mundur, melikung karo laki-laki lain. Akhirnya kalah dia. Dinikahi oleh laki-laki lain, nyesel, tak tunggu jandamu. Qadarullah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ini qadarullah itu Allah mengabulkan keinginannya. Jadi suaminya itu mati kesantet, mau tabrak mobil, pokoknya mati lah. Pokoknya mati. Gak ingin untuk ditelikung oleh laki-laki lain. Dia ini menggunakan momen itu untuk melamar wanita yang dia cintai itu padahal masih dalam masa iddah. Lah itu haram kalau tasrih. Haram kalau tasrih. Tasrih itu tegas, jelas. Yani ukhti, jangan sedih. Nanti kalau kamu sudah selesai masa iddah, aku akan menikahimu. Misalkan begitu. Yani jangan sedih. Yani relakan dia. Insya Allah. Yani saya siap untuk bangun rumah tangga dengan kamu. Bahasa-bahasa semacam itulah. Yang itu tegas bahwasanya dia itu ingin untuk menikah dengan wanita tersebut. Maka itu bahasa tasrih. Yani bahasa tasrih, bahasa tegas. Dan itu haram. Adapun kalau menggunakan yani bahasa yang lain, ta'rid, kita bahas setelahnya. Ta'rid itu bahasa yang tidak tegas. Bahasa yang tidak tegas itu adalah ya ukhti, sudahlah, semuanya sudah Allah takdirkan. Yani wanita semacam anti itu banyak kok laki-laki yang masih yang mau membangun rumah tangga dengan anti. Kan banyak laki-laki. Sopo Mas? Pokoknya banyak kok laki-laki yang kepingin membangun rumah tangga dengan wanita sepertimu. Itu bahasa-bahasa semacam itu namanya bahasa ta'rid. Bahasa Indonesia apa jenenge? Sindiran, ya. Ono sindiran sing kenceng, ono sindiran sing halus ngono. Nek ngono sindiran kenceng. Tapi kan tetap sindiran. Tapi kan tetap ini sindiran, mengatakan, "Loh Mas, aku sih dalam masa iddah, kamu jangan lamar aku." Pedimen sapa sing ngelamar GR ngono. Aku cuma mengatakan jadi banyak laki-laki yang kepingin bangun rumah tangga dengan wanita semacam kamu. Lah sapa sing ngelamar? Semacam itu. Bahasa semacam itu namanya ta'rid, bahasa sindiran. Nah, yang haram itu bahasa tasrih, bahasa ketegasan, tegas.
bahasa terus terang bahwa dia ngelamar wanita yang masih dalam masa iddah tersebut. Al-adillah, dalilnya. Awalan minal kitab, yang pertama dari kitab Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah." Rabbuna Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Baqarah 235, "Wala junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian wahai kaum laki-laki. Fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa, kalau kalian itu melamar wanita dengan bahasa ta'rid, dengan bahasa sindiran. Fima 'arradtum, dengan bahasa ta'rid, dengan bahasa sindiran. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyimpan keinginan menikahi wanita itu masih dalam diri. Jadi dalam hatinya itu ngincer sampean itu idai kapan enteke dolek-doleki idai tanggal 1 Ramadan habis. Rencana wis tanggal 1 Ramadan semua jadwal dikosongkan tahun ngelamar. Tapi dia tuh nggak ngomong sama siapa-siapa, masih disembunyikan dalam hati. Itu namanya aknantum fi anfusikum, masih kalian sembunyikan dalam diri kalian. Yani alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah ngerti kok kalau kalian itu akan mengungkapkan itu suatu ketika nanti. Yani annakum satadhkurunahunna. Allah itu ngerti kalau kalian akan mengungkapkan itu suatu ketika nanti. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Tapi jangan sampai kalian itu yakni membuat janji rahasia dengan mereka, wanita-wanita yang masih dalam masa iddah itu. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali ngomong-ngomong yang lain yang baik. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, dan jangan melangsungkan akad pernikahan hatta yablughal kitabu ajalah, sampai ketetapan itu mencapai waktunya, sampai masa iddah itu telah habis. Nah, ayat ini jelas. Jadi kata beliau, wa aujuhud dalala, beberapa sisi pengambilan dalil. Dari mana kita katakan bahwasanya ayat ini menunjukkan melamar dengan bahasa tegas itu haram. Li'annahu lamma abahat ta'rid, tatkala Allah Subhanahu wa taala membolehkan melamar menggunakan bahasa kiasan, bahasa sindiran. Dalla ala anna at-tahrima muharram, menunjukkan dalla ala anna at-tasriha muharram, menunjukkan yang tegas terus terang itu haram. Itu haram. Famantuqul ayah, jadi pemahaman tekstual. Jadi sebuah dalil itu ada dalalah mantuq, ada dalalah mafhum. Dalalah mantuq itu pemahaman tekstual sebuah ayat, sebuah hadis. Pemahaman mafhum itu pemahaman yang di luar teks, dan itu masalah usul fikih yang sangat panjang. Ini pembahasan jadi misalkan anak ngomong sama si B, "Mas, coba lihat masjid, Muhammad ada di masjid enggak? Muhammad ada enggak di masjid?" Anak cari teman namanya Muhammad. Anak tanya sama si B, "Mas, lihat masjid dong, Muhammad ada enggak di masjid?" "Oh siap," berangkat ke masjid. Balik-balik itu jawabannya, "Di masjid adanya Ja'far ya? Di masjid saya melihat Ja'far di masjid." "Mas, saya barusan dari masjid, saya melihat Ja'far di masjid." Itu antara perintah ana dengan jawaban nyambung enggak? Kamu tahu? Dan istidlal model semacam itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah seambrek. Dalam artian, makanya kadang-kadang antara ulama itu membawakan ayat atau membawakan hadis, di bawahnya faedahnya ini sambungannya itu kondi plus gak nyambung.
Itu karena sampean yang gak bisa nyambung. Jadi karena antum yang gak bisa nyambungkan. Itu ada satu cara untuk menyambungkan, itu namanya ilmu dalalah. Dalam ilmu usul fikih namanya ilmu dalalatul alfa. Dan itu kajian usul fikih yang rumit. Salah satu di antara kajian usul fikih ini yang rumit, gitu ya. Selain beberapa masalah-masalah usul fikih yang rumit yang lainnya. Dalam masalah tadi ya, Ahwan. Dalam masalah tadi, mantukon itu gak nyambung. Tapi mafhuman nyambung. Secara mantuk, wong iku gak mudeng blas. Kepiye to? Aku iku tanya di masjid ono Muhammad apa enggak? Teko-teko jawabane aku lihat Ja'far. Gak nyambung blas ngono ya. Tapi secara mafhum, jawaban itu sudah menunjukkan pada apa yang ana inginkan. Yaitu berarti Muhammad ra ono. Ana perintahkan lihat di masjid ada Muhammad apa tidak. Balik-balik mengatakan saya melihat Ja'far. Berarti Muhammad ra ono. Berarti Muhammad enggak ada. Itu namanya dalalatul mafhum. Itu namanya dalalatul mafhum. Kata beliau di sini, famantuqul ayah. Jadi mantuq al ayah. Jadi pemahaman tekstual dari ayat ini, tekstual maksudnya itu nas Al-Qur'an tadi lafadznya kaya apa? Nafyul junah bit ta'rid. Jadi menyatakan tidak ada dosa kalau ngelamar pakai bahasa sindiran. Jadi kalau ngelamar itu pakai bahasa sindiran. Wa mafhumuha, tapi pemahaman tekstualnya, yani pemahaman yang di luar lafaz, pemahaman tekstualnya, pemahaman kontekstual merek, pemahaman yang diambil dari luar lafaz. Itu subutul junah fit tasrih, kalau terus terang itu menjadi berdosa. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan akan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakin la tuwa'iduhunna sirra, tapi kamu itu jangan janji-janji secara rahasia yo. Kamu itu jangan janji secara rahasia. Tapi ya gitu, membahasakan dengan bahasa sindiran monggo, tapi gak usah ngomong yang aneh-aneh. Taib. Sisi pendalilan yang kedua, fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'zimu uqdatan nikah, kamu itu jangan azam, jangan niat untuk melangsungkan akad nikah hatta yablughul kitabu, sampai ketetapan yang Allah tetapkan, yaitu adanya masa iddah itu sudah nyampe ajalahu, sudah nyampe batasnya. Allah tetapkan orang yang ditinggal meninggal dunia suami itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Berarti dia sudah benar-benar lewat 4 bulan 10 hari. Itu mana? Hatta yablughul kitabu ajalah. Ai la tuhaqqiqul 'aqda fil iddah. Kamu itu jangan benar-benar tahqiq. Tahqiq itu benar-benar melakukan akad nikah tatkala masa iddah. Wala yakunu hadza illa bitasrihi fiha. Dan itu enggak mungkin kecuali dengan menegaskan lamaran pada waktu tersebut. Thaniyan, dalil yang kedua, minal ijma', dalil ijma'. Dalil ijma' ini ya ikhwan menjadi sangat kuat. Kenapa? Karena kalau para ulama sepakat berarti dipastikan pendapat itu benar, tidak mungkin salah. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah, bahwasanya para ulama Allah tidak akan menjadikan umat ini sepakat di atas kesalahan. Naqala al-ijma'a, telah menukil adanya ijma' ini, ala dzalika, atas itu al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, wa Ibnu Atiyah, wa Ibnu Al-Qattan, wa Ibnu Taimiyah, yang menukil bahwa melamar wanita dalam masa iddah itu haram secara tegas. Yani melamar secara tegas itu adalah haram, adalah kesepakatan para ulama. Pertama Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang juga menukil al-Imam Ibnu Atiyah, salah satu mufassir kondang. Imam Ibnu Atiyah rahimahullahu taala, dalam tafsir Ibnu Atiyah yang masyhur. Taib. Wa Ibnu Al-Qattan, dan juga Imam Ibnu Al-Qattan dalam kitabnya
Al-Iqna' fi Masail Al-Ijma', dan itu salah satu di antara kitab yang sangat bagus dalam masalah ijma'. Salah satu di antara kitab yang sangat bagus dalam masalah ijma'. 4 jilid. Wa Ibnu Taimiyah, dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, salisan dalil yang ketiga, li'anna at-tasrih la yahtamilu ghairan nikah. Karena nek ngelamar secara tegas itu tidak ada kemungkinan kecuali maunya itu menikahi, maunya itu nikah. Fala yu'manu an yahmilaha al-hirsu 'ala nikah fatukhbira binqidha'il iddah. Maka enggak bisa dijamin, enggak akan ada rasa aman. Siapa yang akan jamin? An yahmilaha al-hirsu, semangat untuk nikah menyeret, menjerumuskan wanita itu, fatukhbira, lalu dia akan menghabarkan binqidha'il iddah, dengan habisnya masa iddah, padahal belum. Karena saking semangatnya ndang-ndang kepingin nikah lagi, ngenteni 4 bulan 10 hari itu kesuwen, atau ngenteni habisnya masa haid itu kesuwen, ini dan ini, dia kepingin ndang-ndang untuk dinikahi lagi sama laki-laki yang lain, maka dia menghabarkan bahwasanya dia telah selesai masa iddah padahal belum. Dan sudah maklum bahwa menikahi wanita dalam masa iddah itu haram dan nikahnya batil ijma'an. Itu adalah haram dan nikahnya enggak sah menurut kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Jadi intinya, wanita yang dalam masa iddah apapun, mau iddah wafat, mau iddah khulu, mau iddah tolak raj'i, mau iddah tolak bain, jadi mau iddah apapun, pokoknya wanita itu dalam masa iddah, maka tidak boleh untuk dilamar menggunakan bahasa tasrih. Tidak boleh untuk dilamar menggunakan bahasa tasrih. Nah, al-matlab ats-tsani. Matlab yang kedua yaitu at-ta'ridu bi khidbatil mu'taddah. At-ta'ridu bi khidbatil mu'taddah. Menggunakan bahasa sindiran untuk melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Ini pembahasannya panjang. Karena per iddah itu beda-beda hukum. Iddah itu kan ada iddah wafah, iddah karena meninggal dunia. Iddah itu ada karena yang menginginkan bisa itu adalah sang istri, gugat khulu. Iddah khulu namanya. Iddah itu bisa karena sang suami menceraikan. Dan kalau menceraikan bisa jadi iddah itu adalah tatkala laki-laki itu tatkala cerai itu cerai bain, cerai 3, atau cerai raj'i, cerai yang masih bisa untuk rujuk. Atau yang kelima, iddah itu adalah iddah dengan fasakh. Iddah karena dipisahkan oleh pengadilan. Karena bukan keinginan laki-laki, bukan keinginan suami, bukan pula keinginan istri, tapi yang misahkan antara keduanya adalah pengadilan, karena ada hal-hal syar'i yang menyebabkan pernikahan keduanya harus dibatalkan. Nah, ini kajiannya satu per satu. Adapun kalau tasrih tadi, melamar dengan bahasa yang tegas, maka itu hukumnya umum. Mau iddah apapun, mau kondisi wanita itu apapun, maka hukumnya haram. Jadi maka hukumnya haram. Makanya beliau di sini membahas dengan beberapa perincian pembahasan. Al-farul awal, cabang masalah yang pertama. Siyahut ta'rid bil khidbati min kibali rajul. Jadi model-model bentuk bahasa sindiran untuk melamar dari laki-laki. Jadi contoh model bahasa ta'rid itu kayak apa?
min siyahit ta'rid an yaqula rajulu lil mar'atil mu'taddah, di antara bentuk sindiran kalau seorang laki-laki berkata kepada wanita yang masih dalam masa iddah, inni fi mithlika la raghib, yani wala tafutini binafsik, inni li mithlika la raghib, aku itu seneng karo sampean. Iku ta'rid apa tasbih? Hah? Itu dalam bahasa-bahasa para ulama itu di semua kitab-kitab fikih itu masukannya di ta'rid. Kenapa? Sampeyan juga ngelamar aku, Mas, opo sing ngelamar? Aku mek seneng kok. Yo seneng tutur katai, seneng akhlake, seneng opo. Kan gak seneng ngelamar. Gak ada kata-kata ngelamar, gak ada kata-kata mau nikahi, cuma seneng. Ini seneng. Aku itu seneng karo bu guru, kalau bu guru duwe bojo, kan boleh-boleh aja seneng. Seneng sama siapa? Wong seneng aja kok. Makanya para ulama itu masih memasukkan ini dalam ta'rid. Masih memasukkan itu dalam ta'rid. Wala tafutini binafsik. Jangan sampai aku, ini bahasanya rotok tegas ini, tapi kok dimasukkan di ta'rid ya. Wala tafutini binafsik, jangan sampai aku itu kehilangan dirimu. Itu bahasa apa? Wala tafutini binafsik, janganlah kamu ucul ni dariku binafsiki dengan dirimu, dengan diriku, dengan dirimu. Itu bahasa apa? Para ulama memasukkan itu masih dalam ta'rid. Kenapa? Enggak ada kata-kata nikah. Jadi enggak ada kata-kata nikah. Wa in qudhiya syai'un kana, yani wa in qudhiya syai'un, yani kan, meskipun terjadi apapun yang terjadi, aku itu tetap senang sama kamu. Bahasanya itu. Ini bahasa ta'rid kiasan, tapi kiasan pedes ya. Wa nahwu dzalika min alfadhit ta'rid, dan kalimat-kalimat yang semacam itu. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Contoh semacam ini itu dengan kesepakatan 4 mazhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ad-dalilu minal athar, dalil dari asar para sahabat. Contoh ta'rid itu kayak apa? Ini dalil, bukan dalil masalah ta'rid ya. Dalil tentang contoh ta'rid itu model kayak apa? Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fima 'arradtum, terhadap apa yang kalian itu arradtum, kalian gunakan bahasa ta'rid, bahasa sindiran. Yaqul Ibnu Abbas memberikan contoh, inni uridu tazwij walau wadidtu an tayassara li imra'atun salihah. Ada seorang laki-laki ngomong sama wanita janda masih dalam masa iddah, Mbak, aku itu pengen nikah loh. Aku pengen nikah itu dengan wanita yang salihah. Tapi kak terus no, contohnya sampean ngono gak? Nek terus no ngono jadi tasri. Dipotong sampai di situ. Dipotong ini sampai dipotong sampai di situ. Itu kata Ibnu Abbas, itu contoh ta'rid. Itu contoh ta'rid. Dengan contoh Abdullah bin Abbas ini, ya berarti bahasa yang disampaikan oleh para ulama di depan tadi itu masih masuk ta'rid. Jadi berarti tasrih itu adalah tegas mau ngelamar wanita itu atau mau nikahi wanita itu, dan wanita itu masih dalam masa iddah. Kata-katanya semacam itu. Ini bahasa-bahasa sindiran sekeras apapun, pokoknya kalau nggak tegas itu masih masuk ta'rid. Itu masih masuk ta'rid. Dan wanita janda, ini duwe anak siji, bayi, seumur setahun, tinggal wafat sama bojone, umurnya masih 20 tahun, nikahi umur 19 kok. Nikahi umur 19, nikahi umur 18, masih 20 tahun. Kemudian ini seorang laki-laki datang kepadanya atau kepada bapaknya dalam apa?
nggak usah sedih. Aku itu seneng loh ngeramut anak yatim. Ini, masuk ngeramut anak yatim toh, ya saya ibu tapi terus no. Ini ngeramut anak yatim saya ibu ngono jo. Yo ngeramut anak yatim. Saya siap loh Pak ngeramut putu nih jenengan sing yatim. Kan ngeramut putu nih. Ngeramut putu. Sing bapak itu ngomong, "Nak, anakku masih masa iddah, nah, jangan dilamar." Sinten sing lamar sampean GR. Aku cuma seneng ngeramut anak yatim, ngeramut putu nih jenengan misalnya. Ini semacam itu lah. Bahasa-bahasa semacam itu masih masuk dalam ta'rid, ya masih masuk dalam ta'rid. Ya hampir tegas sih. Karek ditambah kalimat dikit aja itu sudah tasrih. Tapi kan masih belum. Ini masih belum, itu bahasa-bahasa semacam itu masih dalam bahasa ta'rid, masih dalam bahasa hiasan, sindiran. Al-far'us tsani, cabang masalah yang kedua. At-ta'ridu bi khitbatil mu'taddah iddatal wafah. Melamar dengan bahasa sindiran pada wanita yang iddah, sedang menjalani iddah wafat. Iddah kematian, ditinggal wafat oleh suaminya. Hukumnya ya juz, boleh. At-ta'ridu bi khitbatil mu'taddati iddat wafah. Boleh untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah kematian. Kalau menggunakan bahasa ta'rid. Ini kalau menggunakan bahasa ta'rid. Seingat ana ijma'an, kesepakatan para ulama. Al-adillah yang dalilnya adalah awalan, yang pertama min al-kitab, dari Alkitab, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian, fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa, kalau kalian itu melamar wanita dengan bahasa sindiran, au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyimpan itu dalam diri kalian. Ayat yang kita baca tadi di awal itu kaitannya dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah kematian, dan bahasanya Allah tegas, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil, annal ayata nassun zahirun, ayat ini nas yang tegas, fi jawazit ta'rid bil khidbah, bolehnya ngelamar dengan bahasa sindiran. Waqad nassa ahlu tafsir ala annal mutawaffa anha zawjuha dakhilatun fihi, dan para ulama tafsir telah menegaskan bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya termasuk dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Oleh karena itu para ulama sepakat minal ijma', di antara maksudnya itu kesepakatan para ulama, naqal al ijma'a ala dzalika, yang menukil adanya ijma' dalam masalah ini adalah Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Bar, Al-Baghawi, Ibnu Al-Qattan, yani Ibnu Hajar, Al-Aini, Ibnu Nujaim. Jadi para ikhwan azani Allah ya Allah. Jadi ijma' itu kesepakatan para ulama. Bagaimana kita tahu kalau orang sekelas kita mengklaim ijma' itu kepedean? Yani bahkan kurang ajar. Sampai katam kitab piro sampai menukil yani ijma'. Karena ijma' itu harus memastikan tidak ada perbedaan pendapat. Makanya untuk gerbekan sama sebagian ini teman sing gampang ngomong ijma', tidak ada perselisihan Ustaz. Sampean tahu ngaji pirong kitab, aku tahu mendengarkan YouTube Ustaz iki. Mereka enggak perselisih. Mas. Tahu ringan pengajian Ustaz telu ngomong ijma'. Ini ngomong ijma'. Ijma' itu harus dinukil dari semua ulama. Lintas madhab, lintas partai, lintas disiplin ilmu. Semua ulama lintas madhab, lintas ilmu, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama ini, lintas negara.
Ya, lintas negara. Makanya yang berani mengklaim ijma itu hanya ulama-ulama yang ilmunya diakui lautan ilmu. Yang berani mengklaim adanya ijma ini, ijma itu hanya ulama-ulama kibar yang dikenal cakrawala ilmunya sangat luas, telaahnya sangat luas. Sekelas Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Biasanya beliau menukil adanya ijma itu di dua kitabnya. Kalau enggak di Muhalla, di kitab Maratib al-Ijma. Di kitab Maratib al-Ijma. Ibnu Abdul Bar di dua kitabnya, Al-Istidhkar sama Tamhid. Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Ibnu Al-Qattan dalam kitabnya Al-Iqna'. Bentar ya. Nah, Al-Iqna' fi Masail al-Ijma'. Al-Iqna' fi Masail al-Ijma'. Ibnu Hajar, jika disebut Ibnu Hajar begitu saja, ini dimaksudkan adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, sahib Fathul Bari, pemilik Fathul Bari. Al-Aini adalah Badruddin Al-Aini, penulis Umdatul Qari, syarah Sahih Al-Bukhari dari mazhab Hanafi. Kalau Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari dari mazhab Syafi'iyah. Ini dari mazhab Syafi'iyah. Taib wa Ibnu Nujaim dan Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Orang-orang sekelas mereka yang berani mengklaim adanya ijma dalam masalah, dan kita itu menukil ijma dari mereka. Ini ijma dikatakan oleh fulan begitu. Ada ijma mengenai masalah itu. Dan kalau orang sekelas Ibnu Taimiyah misalkan, jadi orang sekelas Ibnu Taimiyah, orang sekelas Ibnu Hajar, orang sekelas misalkan Ibnu Abdul Bar mengklaim ada ijma, itu untuk dikatakan dalam masalah itu ada perselisihan, itu berat. Apalagi kalau tumpuk banyak orang yang semacam itu. Dan kalau adanya ijma, maka dipastikan masalah itu adalah sebuah masalah yang hukumnya dibenarkan. Kenapa? Karena ijma itu nggak mungkin salah. Kesepakatan para ulama itu tidak mungkin salah. Wallahu alam bissawab. Nah, satu masalah lagi apa? Al-far'u tsalis, masalah yang ketiga. Ta'ridul mu'taddah bil jawab. Ta'ridul mu'tad bil, apa hukumnya sekarang kalau wanita yang sedang menjalani masa iddah itu jawab tapi pakai bahasa sindiran juga. Jadi podo-podo nyindir. Pinter men. Ya juz, boleh. Yang lamar boleh nyindir, yang jawab boleh tapi sindir, itu ngasih sinyal dua-duanya. Tapi ya durung tenanan. Ya juz ta'ridul mar'atil mu'taddah iddat wafatin bil jawab, boleh aja. Yani wanita itu jawab dengan bahasa sindiran juga, iddat wafah. Nassa alaihil jumhur, ini disebutkan oleh mayoritas para ulama semacam Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Wa dzalika, yang demikian itu qiyasan ala jawazi ta'ridhi ar-rajuli. Yani ta'ridhi ar-rajuli, dan demikian itu dikiaskan bolehnya laki-laki melamar secara kias. Jadi gambarannya ya ada laki-laki yang tadi, jadi laki-laki yang tadi itu ngomong, Pak, jadi saya itu kaget sekali tatkala dengar kabar kalau Mas Fulan itu wafat. Ya semoga Allah menerima amalnya. Saya pengen nyahu jaya ngomong lah. Ini nggak ada putra Pak nggih. Nggih anak siji nek seumur saulan. Pak, mboten usah susah. Jadi kula niku seneng lho Pak, ngeramut anak yatim. Jadi kula niku seneng ngeramut anak yatim. Namun pusing bapaknya kok ngomong, lah ini putuku sampean rambut aku seneng nah. Putuku sampean rambut aku yo seneng. Itu kan jawab tapi yo apa yo. Yo kan nyambung kan. Mosok
serahno anake tok yo gak nyambung gak pas. Anake bisa ulan pisan. Ini diserahno anake yo putune berarti diserahno ini sanak. Ojo terus-terus tapi ya anakku barang. Anakku barang itu ya itu terus terang. Tapi bahasa-bahasa semacam itu boleh. Sebagaimana ngelamar bahasa sindiran boleh, maka jawab bahasa sindiran juga boleh. Allahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.